Indonesia memiliki cita-cita menjadi negara maju di tahun 2045. Wow, target ambisius tapi tetap pasti masih realistis. Enak nih kalau dikupas-kupas. Apaan yang dikupas? Ini loh Kak, Pastry, kupas industri. Oke. Halo teman-teman semua. hai. Ini segmen baru. Saat ini dirintis bersama Cik Mai. Bersama? Udah kenal kan ya Cik Mai ya? Yang saudaranya Cik Yen. Cie. Kalau di Mbak Pau kan ada Cik Yen. Ya betul. Itu Cien ya, bener ada ya? Iya, Ada. Tapi kayaknya Cien itu yang enak ondenya. Ada nggak ya onde di Cien? Kayaknya ada deh. Ada lagi juga Mak Ci. Makci, betul. Kalau biar pas jadinya Cik Mak. Oke, nah segmen baru namanya Pastry atau Kupas Industri ini akan membahas tentang croissant Betul. Kemudian donat. karena kita ada agak beda negara, aku nangkepnya cuma roti tawar. Roti tawar. Iya. Nah, kita akan bahas soal industri. Jadi kalau teman-teman suka nonton YouTube Dinamis, kan kita bahas banyak soal organisasi langsung ya, leadership, ya tema-tema keseharian itu akan tetap ada. Nah, kali ini kita akan mulai masuk ke bahas yang berangkatnya dari isu-isu yang ada di industri. Betul. Nah, tadi yang Cimai pengen kupas tadi ngomong negara maju itu apaan? Ini loh Kak, Nah, bahwa Indonesia itu memiliki cita-cita menjadi negara maju di tahun 2045. 2000, kenapa ya 2045? Kalau itu kejadian nih Kak, itu jadi hadiah ulang tahun tepat 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Itu juga Target ya, yang ambisius tapi tetap realistis. 1945 ke 2045 itu 100 tahun ya. Pas 100 tahun. Ambisius iya, tapi realistis so pasti. Nah, Hmm. buat nyampe ke sana nih Kak, menurut Menko Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, beliau mengatakan bahwa ada 4 peluang kita untuk bisa sampai ke membawa Indonesia menjadi negara maju. Yang pertama itu terkait dengan potensi SDM-nya kita, populasinya Ya. kita, bahwa Bonus Indonesia demografi itu ya. betul. Nah, bagaimana dari populasi yang 65%-nya itu adalah anak-anak muda, kita bisa meningkatkan kompetensinya, bisa meningkatkan kemampuannya, dan sehingga dari situ bisa menyelesaikan peluang-peluang berikutnya. Di peluang kedua itu bicara terkait dengan hilirisasi. Nah, yang kita tahu dari sudah mulai ya dari beberapa tahun yang lalu sudah ada hilirisasi di beberapa industri, Ya. ada mobil listrik, terus kemudian ada lagi kemudian industri dari hilirisasi mineral. Dan ini juga Kita bangun berhubungan smelter itu ya. Yes, dan ini juga berhubungan dengan peluang yang ketiga yaitu terkait dengan digitalisasi sendiri. Oke, hilirisasi. Hilirisasi terhadap digital. Hilirisasi digital. Hilirisasi tepatnya digital, seperti oke. itu. Jadi apalagi nilai ekonomi digital Indonesia diharapkan nanti di tahun 2030 itu bisa mencapai $1 triliun Amerika. Wow. Kira-kira apa sih yang dimaksud sama hilirisasi digital tuh? Nah, sabar. Belum Itu yang dibahas mau ya? kita pastriin hari ini. Lanjut ke sana di Ya. peluang yang keempat nih. Tadi kalau peluang yang ketiga, peluang yang keempat itu terkait dengan inovasi sendiri. Jadi kalau kita lihat-lihat sebenarnya masing-masing peluang ini terkait ya Kak ya. Oke, satu SDM. Ya. Yang kedua, Dan itu didukung dengan populasi kita, untuk anak mudanya juga yang sangat besar sekali. Terus yang kedua itu terkait dengan hilirisasi, di mana hilirisasi itu juga butuh terkait dengan digitalisasi dan inovasi yang di peluang keempatnya. Dan itu juga bisa dicapai dengan basis SDM kita oke. memadai. Jadi justru sebenarnya peluang kita sebagai negara yang punya penduduk banyak, Ya, usia produktif sebenarnya adalah di situ. betul. Ya, Nah, gimana di bisa pastrinya kita Oke. hari ini yang kita bahas kupas tuntas itu adalah di hilirisasi digital. Spesifik di situ ya. Betul. Oke. Kita nggak akan bahas bagaimana ilmu-ilmu hilirisasinya enggak, tapi bagaimana kesiapan SDM kita menyambut begitu banyaknya investor-investor teknologi saat ini, bahkan sampai dengan bulan April kemarin ya, yang ketahuan itu sudah ada 3 investor besar Kak. Oke, ada beritanya tuh ya kemarin ya. Ada mulai dari Microsoft gitu kan. Om Satya Nadella atau Betul. ya. Itu sampai investasinya mencapai 27,6 triliun di Indonesia. Lumayan tuh. Iya. Gede nggak sih itu?
sebenarnya belum pernah lihat fisiknya Jangan sih. dibandingin sama gaji kita sih. Tapi maksudnya itu angka yang besar nggak sebagai investasi? Besar. Besar, Tapi ya? mungkin jangan dibandingkan juga, ini lagi musim bandingin sama negara lain ya. Oh ya, Tapi bagi kan, kita ya, betul. bagi kita itu Semua titik awal yang cukup besar. pemerintah sendiri juga pasti punya strategi di mana mungkin dari 27,6 T ini nanti akan meningkat sesuai dengan kesepakatan ataupun strategi yang kita lihat berikutnya gitu ya Kak ya. Terus yang kedua Apple Kak. Apple. Ya, itu mencapai yang katanya nih kok cuma 1,6 triliun. Cuma gitu katanya kan ya. Tapi gosip-gosipnya kemarin katanya bakalan batal gitu Kak, emang. Iya, aku dengar. Tapi kalau dilihat dari ini, pemerintah bilang itu hoax loh Kak. Oke, sementara gitu ya, jadi Ya, tetap jalan terus. Betul. Nah, tapi angkanya sekitar 1,6 T. Bahkan Apple sendiri sedang siap-siap untuk membangun akademi yang keempatnya. Sebenarnya mereka udah bangun lama ya. Ya. Di Indonesia sudah kita ketahui banyak orang belajar di Apple Academy itu kan. Betul. Ini mau bangun yang keempat. Ya, mau bangun yang keempat. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang besar ini adalah Nvidia ya. Nvidia. Yang kita tahu dia adalah produsen chip AI terbesar di dunia. Oke. Gitu, luar biasa bahwa untuk mendukung hilirisasi digital ini, pemerintah menggayat begitu banyak raksasa-raksasa teknologi di dunia. Dan fokusnya katanya selain dengan pembangunan infrastruktur, juga bagaimana melengkapi SDM kita untuk mereka juga bisa menggunakan infrastruktur ini. Oke. Ya, boleh nggak sih dibilang bahwa kalau hilirisasi misalnya tadi ya nikel, aluminium itu kan logika sederhananya dulu kan kita ngeruk kemudian kita jual mentah, sekarang kita bikin jadi sesuatu dulu ya di Indonesia baru diekspor gitu kan ya. Iya. Kalau kesannya di dunia digital itu kan berarti misalnya kita tuh sekarang mungkin hanya menikmati produk-produk digital misalnya ya kita pakai Facebook, kita pakai YouTube gitu kan. Sekarang kita pengen menggerakkan supaya orang Indonesia bisa produksi lebih banyak solusi-solusi digital gitu ya. Betul. Kayak ya di Indonesia sudah banyak kayak Tokopedia, Gojek itu kan bahkan dari Indonesia buat dunia itu ya. Betul. Nah, Kak Teddy baru ini nih kasih satu clue-nya yaitu bagaimana kita bisa menciptakan solusi. Di mana berarti hilirisasi digital ini tidak berpatok pada produk-produk lagi, namun berbicara terkait dengan solusi. Di mana solusi itu kan artinya memenuhi kebutuhan-kebutuhan, bukan memberikan atau menjual produk-produknya. Oke. Makanya kenapa perlu persiapan dari SDM kita juga. Kira-kira implikasi dari berita ini buat kita ya anak muda ini atau Gen Z kita ya. Gen Z atau adik-adik kita tuh apa ya? Oke. Implikasinya itu adalah tentu menumbuhkan banyak minat. Bahwa terutama Gen Z ini adalah generasi yang lahir di tengah-tengah perkembangan teknologi yang luar biasa gitu kan ya. Kita para Gen Z itu akrab sekali dengan gadget dan yang lain sebagainya. Itu tentu menumbuhkan minat untuk wah asik nih, saya mau belajar, saya mau tahu tentang AI, saya mau tahu tentang teknologi. Dan dengan keingintahuan para Gen Z dan kemampuan penyerapan yang luar biasa dari teman-teman Gen Z ini, tentu itu bukan satu hal yang susah untuk dipahami. Dan ini akan menjadi, benar sekali bahwa ini akan menjadi salah satu peluang bagaimana potensi populasi Indonesia akan membantu mewujudkan Indonesia menjadi negara maju di 2045. Oke, jadi implikasinya sebenarnya adalah tadi kan kayak Apple Academy kan investasinya tuh berupa pendidikan ya. Ya. Berarti pembangunan infrastruktur gitu ya. Jadi infrastrukturnya sama orangnya kan. Ya. Berarti ada opportunity buat kita untuk punya orang-orang yang jago nih. Betul, AI, punya inovasi kreatif gitu kan. Nah, tapi di sisi lain tantangannya mau cuma apa? Kalau ngebayangin ya, selain nanti akan dibekali dengan pengetahuan, lalu kemudian Gen Z ini juga dikenal dengan generasi yang berinovasi, kreatif, juga ambisius dalam hal positif gitu kan ya. Di mana mereka akan berfokus kepada pencapaian target, bagaimana memberikan result pembangunan dan yang lain sebagainya. Tantangannya adalah bagaimana itu didasari oleh karakter-karakter yang kuat. Oke, nah ini menarik nih karena kan kita juga tahu bahwa kritik terhadap Gen Z sering dibilang juga ya belakangan ini ya gampang kena mental health.
Oh iya, Iya kan? generasi strawberry Nah, ya, itu belum lagi kritiknya. generasi sandwich gitu Ya, kan. terlepas bahwa ya apa namanya ada banyak keunggulannya, tapi kan mungkin nggak sih itu juga menjadi penghambat bahwa pas ada peluangnya nih kita nggak bisa tangkap itu gitu. Karena memang tadi ternyata memang beneran nih gampang baper, gampang putus asa. Apa kemarin angka potensi bunuh diri meningkat bahkan di siswa kedokteran Oh, iya. ya kan? Begitu nggak suka terus langsung resign Iya, aja gitu kan ya, gitu. karena wah nggak cocok nih, kena mental nih gue gitu kan ya. Ya bisa sih itu menjadi bukan opportunity win tapi malah loss gitu kan ya, Yes. loss opportunity-nya buat kita. Nah oleh karena itu kan butuh adanya bukan hanya hard skill ya Kak Teddy, Ya itu. tapi butuh untuk pembekalan karakter atau pembekalan soft skill sendiri untuk teman-teman Gen Z-nya kita nih. Iya, Dan sebenarnya bukan cuma Gen Z doang, seluruh generasi yang Setelahnya ya, nanti kan mungkin 2045 itu alpha juga ya masuknya. betul. Aku tuh ini loh sengaja bilang begitu biar generasinya gue tuh bisa kebawa-bawa ke sana. Tapi kenapa yang dibawa tuh generasi alfanya? Kalau cici-cici sih nggak mungkin alpha ya. Kenapa nggak dicolek generasi milenialnya gitu? Iya. Tapi ini poin bagus sih, Cewek. Kalau kita berkaca ke beberapa tahun kemarin ya, teman-teman kita yang jadi klien kan di Tokopedia yang sudah punya bahkan cabang di luar negeri sempat Ya. gitu ya, di India segala. Itu yang tahapan mudahnya itu kan beli perusahaannya. Iya, Susahnya kan jalanin ngelola gitu kan. betul. Bahwa mungkin mereka beda budaya, beda karakter gitu ya. Ini teman-teman kita yang di pertambangan juga sama tuh, bukan digital ya, tapi di pertambangan tuh kan punya tantangan bahwa mereka harus memimpin tim kerjasama sama Tiongkok misalnya gitu ya, yang ternyata pola kerjanya lain banget, habitnya beda banget, Ya. bahasanya juga nggak bisa langsung klop gitu kan. Nah, berarti kan tidak hanya betul soal kita ada peluang belajar teknologi di apa namanya dikasih gelontoran dana segede gitu ya, mungkin juga ada beasiswa segala nanti kali ya, tapi juga bahwa kita mesti nyiapin diri nih untuk bisa nyambut itu kan. Betul. Misalnya nyiapin diri menjadi orang yang kredibel gitu ya, diperhitungkan oleh Apa sih maksudnya kredibel Kak? kredibel itu kalau di kita, kalau siapa namanya Pak Stephen M. Covey yang nulis Speed of Trust itu kan bilang dia ada dua macam ya. Kredibel sebenarnya gini, orang yang andal lah. Ya kan, kalau Andal itu hanya dalam pekerjaan atau gimana nih nah Kak? contoh kalau Cima sakit gigi, terus ada dua orang nih di depan, satu aku, Iya. satu lagi dokter gigi, Iya. pilihnya kemana? Dokter gigi. Kenapa nggak aku? Kan aku baik. Tapi kan kamu nggak ngerti soal gigi. Tapi kan saya orang yang kolaboratif di kantor ini. Nggak bisa, karena kamu nggak bisa bedah gigi aku. Oh, berarti tidak cukup hanya baik, butuh kemampuan buat kompetensi lah ya, buat mengatasi permasalahan gigi kan. Tapi nih Kak, kalau saya sakit gigi juga nih, sama-sama soal kredibel ya Kak ya. Saya sakit gigi, saya ke dokter gigi A, terus saya ke dokter gigi B. Di dokter gigi A, begitu saya bilang, saya sakit gigi. Terus dia langsung nulis resep kasih saya. Nah itu. Dokter gigi B sama-sama dokter gigi, dia akan periksa dulu. Nah itu gimana Kak? Sama-sama Kamu milih yang kredibel. mana? Milih yang B lah pasti. kenapa? Karena dia lebih bisa dipercaya, dia akan periksa saya dulu. Nah itu. Jadi ada dua hal ternyata kan. Kalau antara orang baik, Ya. sama-sama baik nih, yang kita percaya ya yang kompetensinya sesuai kan. Ya. Tapi kalau yang sama-sama kompeten, mana yang lebih kita percaya? Yang ada tambahan karakternya kan? Betul. Nah itu makanya si Pak Stephen Covey bilang Oke. orang kredibel, andal biasanya karena dua. Satu karena karakter, dua karena kompetensi. Yang tadi Cima ceritain kan bahwa kita tuh ada peluang nih untuk dapetin hard skill yang luar biasa ya. Jadi Indonesia lagi buka peluang kerjasama untuk supaya kita bisa jago di bidang teknologi gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga punya tantangan-tantangan karakter tadi kan. Oke. Yang gampang jatuh, yang gampang putus asa. Padahal kita butuh dua-duanya itu. Berarti kalau di dalam organisasi pun diharapkan para SDM dalam organisasi ini diharapkan jangan hanya berfokus kepada apa sih yang diminta saya untuk lakuin. Tugas saya kan hanya sebatas ini saja, gitu kan. Saya diminta untuk selesaiin project misalnya gitu.
Tapi harus dilihat bagaimana kita bisa berkolaborasi dan bersinergi sehingga tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan itu bukan hanya sekedar selesai gitu ya. Iya, iya. Kayak dokter gigi tadi, artinya dia itu bukan hanya sekedar ya udah saya kasih resep aja selesai enggak. Tapi dia harus tahu masalah saya di mana. Iya, Gitu ya kayak. Iya, Itu betul, kredibel ya. betul, betul, dua poin itu. Jadi, nah itu yang kadang-kadang suka kelewat kayaknya kan ya. Ya. Bahwa apa namanya orang yang karena sekarang kita ngomongin AI, kita ngomongin developer, maka seolah-olah cuman bagian itu aja nih. Padahal tadi untuk mencapai satu titik kita bisa andal ya di hadapan mungkin negara lain gitu ya. Ya karena kita juga punya karakter yang kuat, yang kokoh gitu. Padahal itulah sekarang tantangan kita gitu. Nah, sekarang gini Cimay. Bahwa itu kira-kira pesan kita kepada adik-adik, teman-teman kita nih supaya bisa punya karakter yang kuat juga. Itu apa aja sih yang kudu dibangun? Oke, ini pesan ke adik-adik ya. Nggak seumuran nih. Teman-teman dan adik-adik. Oke, buat teman-teman semuanya bahwa ilmu pengetahuan yang kita miliki itu memang akan membantu kita untuk bisa mencapai target kita. Tapi ketika kita mau sustain, kita juga harus didukung dengan kita bisa menjadi orang yang mandiri terlebih dahulu. Mandiri ini bukan berarti bisa mandi sendiri gitu ya Kak. Tapi mandiri ini Bukan cuma itulah ya. Ya, bagaimana kita bisa meregulasi diri kita sendiri menjadi pribadi yang lebih efektif. Artinya kita menjadi pribadi yang proaktif, kita punya inisiatif, kita juga bisa mengontrol emosi kita. Lalu dengan kita mengontrol emosi, kita menjadi pribadi yang punya inisiatif juga. Kita tahu apa yang mau kita capai dan bagaimana cara mencapainya. Dan setelah itu muncul kesadaran bahwa saya nggak bisa kerja sendiri. Saya harus berkolaborasi dengan orang lain, bersinergi dengan orang lain, sehingga yang katanya ketika saya bersinergi dengan orang lain, maka hasil yang dicapai itu bisa jadi nggak cuma 100 tapi juga bisa 1000, 10.000 dan sekian. Nah, sekarang kita punya potensi tidak hanya kolaborasi sama yang sesama kita aja ya tadi ya. Kita bisa kolaborasi bahkan mungkin dengan lintas negara yang seringkali kalau tadi bicara teknologi kita nggak mesti ketemu cuma ya. Betul. Iya kan? Aku punya temen tuh yang punya perusahaan, dia foundernya di 5 negara yang berbeda dan sampai sekarang masih jalan perusahaannya. Itu bayangin gimana ngatur waktu meetingnya misalnya. Jamnya kan beda-beda. Betul. Tapi mungkin terjadi karena tadi ya ada keinginan, kemauan untuk nyari cara supaya bisa kolaborasi lebih baik. Betul, dan itu dimulai dari paradigma bahwa saya nggak bisa kerja sendirian. Gitu ya Kak ya. Jadi bahwa kita itu bangsa besar iya gitu ya, mesti pede dengan itu, tapi sisi lain ya kita butuh bangsa lain juga, ya kan? Butuh orang lain juga. Betul, nggak cuma bangsa lain, nggak cuma antar negara juga, bahwa teman-teman sekarang juga butuh bantuan dari mungkin teman-teman di divisi lain atau unit kerja yang lain, seperti itu. Yes. Oke, berarti demi menyambut ya tadi ya Indonesia Emas katanya ya 2045. Indonesia Maju 2045. Ya, selain kita lihat-lihat industri, ada apa peluang buat karir kita? Tapi perhatikan juga di dalam ya, bagaimana karakter kita dikuatkan, dibentuk supaya lebih mudah kita menyambut peluang itu. Betul. Nah, itu mengakhiri pastry kita edisi perdana. Lalu kemudian teman-teman yang mau bahas industri yang lain dong, silahkan tinggalkan komennya. Next-nya ini apa sih industri yang industri mau Bapau? Kita kupas tuntas? Bapau. Cien. Oke, thank you Cimay. Terima kasih Kak Teddy. Bye. Salam pastry.